alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Di sini kalau kita membuka matan al-Ajurumiyah pasti disebutkan babu marfu'atil asma. Kita harus tahu nih ya, kita lagi di mana nih. Jadi kalau anak kita lagi membahas apa? Kita lagi di mana? Jadi anak merefresh sedikit ya, kita itu udah di mana nih? Di tengah-tengah kitab itu kita lagi menjelaskan apa, lagi membahas apa ya? Ana pernah sedikit membahas sedikit ya di kelas guru sulughah. Jadi tentang al-i'rab dan bina dulu ya. Kita harus memahami ini agar dapat menjelaskan kepada orang-orang yang baru belajar ya beberapa istilah bahasa Arab atau beberapa istilah ilmu nahwu atau shorof itu sendiri. Jadi pasti sering kita menemukan kata al-i'rab ya. Kita bilang saja al-i'rab itu perubahan. Maka macam-macam perubahan itu ada 4. Al-i'rab itu perubahan. Dan kalimah kalau kita ketahui ya, kalimah itu kan dibagi 3 isim fi'il huruf. Akan tetapi kalimah juga dapat dibagi menjadi 2 dalam tinjauan lain, yaitu mu'rab dan mabni. Ya. Jadi dengan kata lain, al-kalimah, kata yang berubah, maka disebut mu'rab. Nah, itu kata yang akhirannya berubah disebut mu'rab. Maka siapa saja yang masuk ke perubahan kita sudah bahas, ada isim dan fi'il mudhari. Selain dari itu, maka tidak masuk ke al-i'rab ya, pasti mabni. Kita sudah membahas hukum asal isim, hukum asal fi'il dan hukum asal huruf mu'rab atau mabni. Jadi al-i'rab itu perubahan, kalau ada kata yang berubah disebut mu'rab. Macam-macam perubahan itu ada 4. Ar-raf'u, an-nasbu ya, al-jarru, al-jazmu. Nah, kita lagi membahas ini nih. Al-i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, sama jazm. Kata yang berubah akhirnya disebut mu'rab. Baik, kalau kita bilang dia itu mu'rab, dia itu masuk ke perubahan. Maka perubahan itu ada 4. Masuk ke mana dia? Kalau masuk ke kelas atau ke kategori rafa, maka dia itu disebut marfu ya. Sebut marfu. Terus kita juga kan sudah membahas bab ma'rifati alamatin i'rab, kita bab mengetahui ciri-ciri i'rab. Maka di rafi arba'u alamatin, ada 4 alamah, salah satunya ciri asli rafa ialah al-dhammah, al-waw wal alif wa nun sampai seterusnya ya. Jadi ketika kita bilang dia itu mu'rab, maka kita harus pilih masuk kelas mana atau kategori mana. Kalau kelas rafa maka disebut dia itu marfu'. Jadi marfu' itu ialah kata yang berubah yang masuk ke kategori rafa'. Bisa cirinya itu dengan dhammah, wawu, alif dan nun ya. Terus kalau nasab mempunyai alamah asli, alamah asalnya itu al-fathah ya. Kalau al-jar al-kasrah, kalau al-jazm as-sukun. Ya, masing-masing dari macam perubahan itu mempunyai alamah dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Maka kalau kata yang masuk kategori nasab, maksudnya dia berubah dan masuk kategori nasab disebut mansub. Terus kalau masuk kategori jar disebut majrur. Kalau masuk kategori jazm disebut majzum. Nah, kita sedang membahas ini. Kita sedang membahas ini. Taib, kalau kita bilang ada kata yang berubah terus masuk kategori rafa, ciri asalnya bisa dhammah misalkan atau wawu, alif dan nun, maka disebut marfu. Terus kita bertanya-tanya, siapa saja dong yang masuk ke kategori rafa dan dia itu berubah? Maka disebut siapa saja yang marfu itu. Maka di sini kita lagi membahas babu marfu'atil asma. Walaupun sejatinya yang marfu itu tidak
selamanya isim ya, bisa fiil yang belum kemasukan nasib dan jazim. Seperti itu. Kita lagi membahas ini. Kalau majzum, nah di di matan al-jurumiyah itu ya marfu'at, mansubat sama majrurat atau mahfudat. Kalau majzumat itu dibahas secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung di tengah-tengah tentang fiil mudhari ya, fiil mudhari. Jadi yang majzum itu cuman fiil. Biasanya hukum asalnya seperti itu. Nah, kita lagi membahas siapa saja yang masuk ke marfu. Tapi sebelum masuk itu ada juga kebalikan dari al-i'rab, yaitu al-bina. Kita juga sudah membahas al-bina, yaitu tetap ya. Maksudnya tetap tidak berubah, kebalikan dari al-i'rab. Maka kata yang tetap akhirnya tidak berubah disebut mabni. Dan mabni juga tetap ada 4. Mabniun ala dhammi, mabniun ala al-fathi, ala al-kasri, ala sukun. Nah, sama ya. Jadi contohnya banyak lah ya. Misal ala dhammi, nahnu misalkan ya. Nahnu alal fathi huwa, alal kasri haulai misalkan, as-sukuni man misalkan. Nah, semuanya kita lihat ada cirinya masing-masing, tapi mabni tetap ala dhammi, atas dhammah seperti itu. Nah, terus kita balik lagi ke bab marfu ya, siapa sih yang masuk ke marfu. Maka nanti kita akan bahas babu marfu'atil asma, ada disebut fa'il, ada yang disebut naibul fa'il ya. Terus disebut mubtada, khobar, sampai yang lainnya. Dengan kata lain, kalau kita mendapati mubtada atau khobar atau naibul fa'il dan fa'il, pasti kita bilang marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya apa? Bisa kita pilih dari 4 ciri rafa, dhammah, wawu, alif, dan nun, seperti itu. Maka Ustaz, gimana dong kalau kita mendapati dia itu mabni tetapi dia sebagai fa'il ya? Atau sebagai fa'il. Misalkan mabni ala dhamir itu dhamir atau mubtada. Contohnya huwa, ini mabni alal fathi nih. Misalkan huwa zahibun. Zahibun. Huwa mabni alal fathi, tetapi huwa ini masuk ke kategori mubtada ya, yaitu dia sebagai mubtada masuk ke kategori marfu. Jadi kita bilang mabniun alal fathi, dia mabni tetap dalam fathah tetapi menempati tempat rofa atau marfu. Jadi huwa dhamir munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli, di tempat rof'in, tempat rofa ya, karena yang namanya mubtada wajib di marfu'at, tempatnya fi mahalli rof'in mubtada. Jadi gitu ya asal usul dari istilah-istilah marfu, mansub, majrur, majzum, dan mabni, dan ya masih tentang i'rab gitu ya. Jadi ruang lingkupnya seperti itu. Jadi kita lagi membahas ini nih, siapa saja yang masuk kategori marfu. Kita bacakan ya. Ana bacakan. Babu marfu'atil asma, al marfu'atu sab'atun katanya. Isim-isim yang marfu itu ada 7. Yang pertama al-fa'ilu wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, wal mubtada'u, udah mubtada ya, wa khabaruhu khabar, wasmu kana, berarti ada ismu kana, wa akhwatiha wa khabaru inna, di sini wa akhwatiha, wa khabaru inna wa akhwatiha, wattabi'u lil marfu'i, at-tabi' lil marfu', tawabi itu ya.
Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi inilah wajib dihafal ya, siapa saja yang masuk kategori marfu. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi atau tabi lil marfu yang mengikuti isim yang marfu. Kita akan bahas satu demi satu 7 bagian atau 7 isim yang marfu ini, satu demi satu. Kita lanjut matanya ya. Jadi Anda nggak jelaskan secara tafsir di sini, nanti aja bab per bab gitu ya. Di sini dijelaskan, menghapus dulu ya. Di sini dijelaskan babul fa'ili. Nah, kita bilang babul fa'ili dalam matan ya. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Kita jelaskan matan dulu ya, yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum. Pertama, kita bagi dulu 3 penjelasan. Ini akan mengeluarkan 3 penjelasan ya, tentang isim, tentang marfu, tentang al-mazkur qablahu fi'luhu. Pertama, makna al-isim. Makna al-isim yang dimaksud al-ismu, dengan kata lain, yang namanya fa'il itu tidak mungkin berupa fi'il dan huruf ya. Tidak mungkin mengeluarkan fi'il dan huruf. Terus yang dimaksud isim di sini, yang dimaksud dengan isim di sini ialah as-sharih. Jelas sharih itu ya, atau al-muawwal bis-sharih. Yang ditakwil menjadi isim yang sharih. Apa maksud isim sharih itu? Nih contoh isim as-sharih ya, yang tidak dikira-kira atau ditakwil menjadi isim yang sharih. Contohnya jaa Zaidun, telah datang Zaid. Ja ini fi'il, siapa yang mengerjakan fi'il ini? Zaidun, maka Zaidun ini sebagai fa'il. Fa'ilnya berupa isim sharih. Jelas ya. Kalau al-muawwal bis-sharih, contohnya apa ya? A'jabani an taquma. Telah mengejutkanku kamu berdiri, ketika kamu berdiri. Maka a'jabani, atau kita nggak kurang pas ya. A'jabani, jangan. Anta tamassaka bil fadail kalau di kitab ya. Kalau nggak salah, lupa lagi anak. Bil fadail. A'jabani an tatamassaka bil fadail. Telah mengejutkanku ya, ketika kamu bertamasuk, memegang erat dengan fadilah-fadilah. A'jabani, telah mengejutkanku, membuat saya kagum lah ya. Siapa yang membuat saya kagum? An tatamassaka, ketika kamu bertamasuk, memegang erat. Berarti yang membuat saya terkejut anta tamassaka. Anta tamassaka ini, tatamassak kan fi'il ya. Kita sudah bahas bahwa isi fa'il itu isim, nggak mungkin fi'il dan huruf. Kan tetapi kita lihat an, ada kata an. Nah, an ini kita sudah belajar, dia itu harfu nasbin wa masdarin. Wa masdarin, huruf nasab dan masdar. Maksudnya isi fi'il sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Maka
takdir dari jumlah ini a'jabani apa? Kita bilang tatamasaka, masdarnya apa? Tamasuk. Tamasuk ya, failnya apa? Anta. Berarti tamasuk diidhofahkan dengan domir anta, jadi tamasuk, tamasuk ya, tamasuka ya, tamasukuka. A'jabani tamasuku, nah gitu. A'jabani tamassukuka, telah mengejutkan atau membuat saya takjub ya ketika kamu pegang erat, benar-benar pegang dengan erat bil fadhail. Jadi tatamasak masdarnya apa? Tamasuk. Terus fa'ilnya apa? Anta. Maka anta ini tamasuk diidhofahkan ke dhamir anta jadi tamassukuka, seperti itu. Isim sharih dan muawwal bis sharih. Terus al-marfu', kata al-marfu' maka mengeluarkan al-mansub ya, mansub, majrur. Nah, secara otomatis dia pasti mengeluarkan majzum. Kenapa? Karena di awal dia harus isim. Isim itu tidak masuk ke jazm. Akan tetapi kita akan sering menemukan ya di beberapa apa ya, ucapan orang Arab kadang-kadang dibalik ya, fa'il sebagai maf'ul, maf'ul sebagai fa'il, tetapi diketahui dalam segi ya siyaqul kalam ya, atau mafhum kita. Contohnya khoriqa, lupa lagi. As-saubu al-mismara. Kalau kita i'rab kharaqa atau khariqa, as-saubu fi'il, khariqa as-saubu fa'il, al-mismara maf'ul. Tetapi khariqa itu kan merobek ya. Apakah benar baju merobek paku? Justru sebaliknya. Jadi walaupun secara ya kaidah kaidah dia itu sebagai fa'il, tapi hakikatnya itu ya sebagai maf'ul dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini nadir, jarang-jarang sekali lah. Nggak perlu, lewat saja. Jadi yang pertama dia itu harus isim, mencakup sori dan muawwal bis sori. Yang kedua marfu, dia itu harus marfu ya. Kadang-kadang dia itu mansub seperti mismar, tapi sedikit sekali, jarang sekali. Terus yang ketiga al-mazkur qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya atau sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Gimana sih, bingung? Contoh. Misalkan doroba Zaidun Amron. Nah, telah memukul Zaid Amr. Zaid telah memukul Amr. Kita lihat doroba. Doroba ini fiil. Fiil ini keluar sodirun minman ya, dari miman. Jadi dari siapa nih? Keluar doroba ini dari Zaid. Berarti dengan kata yang doroba ini milik Zaid ya. Maka doroba ini fi'il Zaid. Dengan kata lain, Zaidun merupakan isim marfu yang disebutkan fi'il sebelumnya. Maka ini mengeluarkan mubtada ya, atau isim kana dan sebagainya lah. Mengeluarkan mubtada bagaimana? Pertama, Zaidun qaimun, mengeluarkan mubtada nih. Kita lihat Zaidun adalah isim marfu, yang marfu ya. Apakah disebutkan sebelumnya ada fi'il? Tidak ada. Maka bukan fa'il. Atau isim kana Zaidun qaiman. Kita lihat Zaidun di sini terletak sesudah fi'il ya, kana. Akan tetapi Zaidun isim terus dia marfu. Apakah kana ini fi'il Zaid? Ternyata bukan. Bukan fi'il Zaid saja gitu ya. Kana itu fi'il untuk Zaid dan fi'il untuk qaim, seperti itu. Nah, inilah nanti
ala kulli hal al-mazkur qablahu fi'lu, atau kita tahu bahwa fa'il itu yang melakukan atau pelaku ya, subjek lah, subjek, kita tahu subjek, ya udah itu fa'il. Baik, silahkan ketika di screenshot kalau diinginkan ya, kalau dibutuhkan. Kita masuk selanjutnya, yaitu al-ismu al-marfu al-mazkur qablahu fi'luhu. Tahu ana hapus saja di sini. Kita lanjutkan matanya. Wa huwa ala qismaini, bahwa fiil itu ada atau dibagi menjadi dua. Fa'il yang merupakan zahirin wa mudmarin. Seperti kita ketahui ya, isim itu dibagi menjadi tiga, zahir, au mudmar, mubham, sama muzhar atau isim zahir. Kita sudah membahasnya. Maka fa'il itu bisa menjadi zahir atau mudmar. Anda bacakan fadzahiru nahwu qalika qama zaidun. Ini gampang ini ya, tidak perlu Anda tulis ya. Dengarkan atau baca saja. Qama zaidun, siapa fa'ilnya? Zaidun. Wa yaqumu zaidun. Jadi ini contoh-contoh ketika fa'ilnya itu dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Ketika fa'ilnya ini isim mufrad, musanna, jamak, dan seterusnya. Anda bacakan ya. Qama zaidun wa yaqumu zaidun, qama zaidani wa yaqumu zaidani, wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna, wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu, wa qamat hindun wa taqumu hindun, wa qamatil hindani wa taqumul hindani, wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu, wa taqumul hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, wa qama gulami wa yaqumu gulami, wa ma asbaha dzalik. Ini mudah ya, mudah. Jadi semuanya setelah fiil-fiil tersebut merupakan fa'il. Ada yang berupa isim mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir, terus al-asma al-khamsah, ada yang didhofahkan ke yang mutakalim, dan seterusnya gitu ya. Gampang lah, mudah. Ketika mengirobnya kita sudah ya di dalam bagan atau ya dalam kotak-kotak yang sudah kita pelajari, dari isim mufrad, isim, terus sampai dengan fiil ya, fiil mudhari'. Terus yang Anda tekankan sekarang, wal mudmaru, ketika fa'ilnya itu berupa isim mudmar. Perhatikan ya, wal mudmaru isna asyara, dan fa'il ketika fa'il berupa dhamir ada 12. Nahwu qalika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtum wa darabtum wa darabtuna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Maka di sini sudah kita bahas juga ya, tasrifan fi'il madhi, mudhari, sama amr. Kita ulangi murojaah sedikit ya dari kata daraba. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Terus dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Baik. Kita lihat dari kata doroba.
Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, hafalin ya. Doroba fa'ilnya mana? Aliful isnain. Dorobu al-waw. Dorobat hiya ya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Dorobata alif. Dorobna nun ya. Nun inas. Dorobta fa'ilnya ta. Dorobtuma. Ah, kita lihat di dorobtuma. Dorobtuma fa'ilnya itu ta. Mim atau ya tuma mim ini disebut afwan ana lupa lagi. Oh, mim harfu imad. Disebutnya harfu imad. Terus alif ya. Ana tulis saja nggak di ini. Tuma atau tidak ada ini ya. Alif ta sebagai fa'il. Domirnya ya, domirnya itu tak saja. Mim harfu imad, alif harfun dalun ala tasniyah. Mim harfu imad, alif huruf yang menunjukkan kepada tasniyah atau musanna. Dorobtum fa'ilnya itu tak saja. Dan mimnya itu harfun dalun ala jam'i az-zukur. Nah, seperti itu. Terus dorobtum, dorobti fa'ilnya ta ya, dorobtuma sama ya tadi, dorobtunna fa'ilnya itu ta. Na itu harfun dalun ala jam'il inas. Nah, seperti itu. Dorobtu berarti ta, dorobna. Nah, ini baru fi'il madhi. Baru fi'il madhi. Kalau kita tulis lagi fi'il mudhari ya. Kita tulis lagi fi'il mudhari yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribuna. Afwan. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Baik, kita lihat. Yadribu fi'ilnya mana? Huwa. Yadribani alif. Yadribuna wawu. Tadribu hiya. Fa'ilnya tadribani alif. Yadribna nun niswah. Tadribu dhamir mustatir. Kalau ini kalau huwa itu sama hiya jawazan ya. Jawazan. Jawazan itu boleh dizahirkan atau tidak fa'ilnya itu ya. Kalau tadribu dhamir anta wujuban ya. Tadribani alif, tadribuna wawu, tadribina ya, tadribani alif, tadribna nun. Adribu wujuban ana ya. Nadribu wujuban nahnu. Nah, seperti itu. Fa'ilnya sudah. Terus yang terakhir ialah fi'il fi'il amr.
Kalau fiil amar, misal yudrib, yudriba, yudribu, terus yudribi, yudriba, yudribna. Nah, kalau ini fa'ilnya yudrib, dhamir mustatir wujuban, anta, yudriba, alif, yudribu, wawu, yudribiya, yudriba, alif, yudribna, nun. Jadi sudah beres ya. Fa'il ketika zahir, fa'il ketika mudmar. Ada di fi'il madhi sudah, di fi'il mudhari sudah, di fi'il amr juga sudah. Maka seperti itu. Kita sudah membahas ya tadi urutannya, kita lagi apa ya, lagi membahas apa, marfu', terus kita sudah menjelaskan fa'il juga dengan tasrifan-tasrifannya. Mungkin Ana cukupkan sekian dulu ya. Afwan, takut terlalu malam ya. Takut jadwal istirahat ya. Ana cukupkan sekian. Subhanallahu alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fiikum. Amin, barakallahu fiik. Izin untuk meninggalkan Zoom ya. Mantap, tafadhalu ya Ustaz.